Bayangkan sebuah tembok kokoh dari Italia hadir di jantung pertahanan Persib Bandung. Nama itu adalah Federico Barba. Hari ini kita bakal kupas tuntas perjalanan, alasan, sampai dampak besar yang dibawa Barba ke Persib. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar dunia bola. Sekarang, mari kita mulai. Tidak semua malam di stadion berubah jadi legenda. Namun ada momen-momen tertentu yang langsung tertanam di ingatan supporter. Momen ketika bukan hanya pencetak gol yang dipuja, tapi juga pemain yang bekerja keras di lini belakang. Sosok yang membungkam ancaman lawan. Itulah yang terjadi di GBLA pada 18 September 2025. Malam penuh tensi dan tekanan. Di tengah hiruk-pikuk ada satu pria Italia yang tampil sederhana. Dia tidak banyak bicara. Dia juga tidak suka berteriak. Namun tindakannya cukup membuat lawan terdiam. Dialah Federico Barba. Permainannya di Bandung langsung menyita perhatian. Seakan-akan lahir tembok baru untuk Persib. Namun, untuk benar-benar paham siapa Barba, kita harus menelusuri masa lalunya. Kita perlu mundur ke belakang, menelusuri kisah hidup dan karir panjangnya. Federico Barba lahir di Roma 1 September 1993. Sejak kecil, ia tumbuh dalam sistem sepak bola Italia. Italia dikenal dengan disiplin taktik dan kerasnya latihan. DNA itu menempel kuat pada diri Barba. Posisi bertahan dipelajari sejak dini, membaca permainan dilatih terus-menerus, dan ketegasan dalam bertahan sudah jadi karakter bawaan. Barba mengawali perjalanan di Akademi AS Roma. Ia tumbuh sebagai bek muda yang punya potensi besar. Banyak yang melihatnya sebagai talenta matang sejak remaja. Langkah profesionalnya mengikuti pola klasik pemain Italia. Dipinjamkan, berpindah klub, lalu menimba pengalaman di berbagai liga. Ia merasakan banyak panggung Eropa, mulai dari Grosseto, lalu membela Empoli. Pernah merasakan Bundesliga bersama VfB Stuttgart, kemudian lanjut ke Spanyol bersama Sporting Gijón. Ia juga sempat membela Real Valladolid. Setelah itu kembali lagi ke Italia. Pernah bermain untuk Chievo, lanjut ke Benevento, juga Pisa, dan Como. Baru-baru ini ia sempat bergabung dengan FC Sion di Swiss, hingga akhirnya pada 2025, ia menerima tawaran Persib Bandung. Keputusan yang mengejutkan banyak orang. Mengapa pemain Italia berpengalaman datang ke Indonesia? Inilah yang menarik untuk kita bahas. Catatan perjalanan Barba bukan sekedar daftar klub. Itu adalah pengalaman berharga. Ia terbiasa menghadapi striker top Eropa. Ia belajar menghadapi berbagai gaya permainan. Mulai dari striker cepat, kuat, hingga licin. Semua pengalaman itu jadi modal penting ketika kakinya pertama kali menapaki rumput di GBLA. Bukan hanya soal pindah klub. Ini adalah cerita besar tentang keberanian mencoba hal baru. Barba datang dari Serie A. Ia pernah merasakan kerasnya Bundesliga. Ia tahu bagaimana ketatnya La Liga, dan kini ia mencoba atmosfer Super League Indonesia. Keputusan yang menandakan ambisi Persib yang ingin naik kelas, ambisi klub yang ingin dikenal lebih luas, dan juga ambisi Barba yang mencari tantangan berbeda. Bukan comeback ke Eropa, tapi lembaran baru di Asia Tenggara. Pertanyaan pun muncul, kenapa ke Indonesia? Jawabannya tidak sederhana. Di satu sisi, kontrak memberi kepastian finansial. Namun di sisi lain, ada ambisi Persib. Persib ingin menghadirkan pemain Eropa berpengalaman. Bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai simbol transformasi. Simbol bahwa Persib siap mengangkat standar liga. Bagi Barba, ini kesempatan unik. Ia bisa jadi figur sentral, memberi contoh profesionalisme kepada skuad, membawa standar latihan Eropa ke Bandung, membawa pengalaman menghadapi lawan kelas dunia, dan tentu memberi rasa aman bagi lini belakang. Manajemen Persib pun punya ekspektasi tinggi. Kehadiran Barba dianggap investasi, baik jangka pendek memberi hasil di lapangan, dan jangka panjang memberi efek pada reputasi klub. Bobotoh pun menyambut meriah kedatangannya. Tidak semua pemain asing mendapat sambutan sebesar ini. Bahkan di Eropa mungkin ia dianggap pemain sepak bola biasa. Tapi di Bandung, ia langsung jadi sorotan. Sebuah momen yang menandakan ekspektasi besar.
Mari kita bahas kualitas inti Barba. Ia bukan bek sembarangan, dan 3 hal selalu jadi kekuatannya. Membaca permainan, menentukan posisi dengan tepat, dan timing yang akurat. Ketiganya lahir dari kerasnya Liga Eropa, bukan sekedar kekuatan fisik. Di Serie A, ia pernah menghadapi Lukaku, dan pernah juga menghadapi Higuain. Pengalaman itu memberi pelajaran berharga. Kapan harus bertahan rendah, kapan menutup ruang, dan kapan mendorong garis pertahanan. Pelajaran itu terbawa hingga ke GBLA. Saat menghadapi Lion City Sailors, ia tidak mengandalkan fisik semata. Ia mengontrol ritme permainan dan berhasil membuat lawan frustrasi. Satu hal lagi yang jadi ciri khasnya. Barba tidak banyak bicara. Ia tidak berteriak sepanjang laga. Instruksinya singkat tapi jelas. Ia menunjuk ruang, ia memberi kode sederhana, dan rekan setim langsung mengerti. Efeknya luar biasa. Pemain muda di sekitarnya lebih percaya diri. Ada rasa tenang di lini belakang. Meski tak tercatat di statistik, dampaknya terasa nyata. Setelah laga, media pun menyoroti permainannya. Banyak pujian bermunculan. Fans menyebutnya tenang dan dominan. Analisis menyebutnya sebagai figur sentral. Namun tentu, satu laga bukan segalanya. Konsistensi tetap kunci. Pelatih Boyan Hodak juga tahu hal itu. Ia memilih Barba sebagai fondasi pertahanan. Keberadaan Barba memberi keleluasan bagi gelandang. Saya bisa lebih berani maju, karena ada tembok yang siap menutup. Strategi Persib Bandung berubah. Bukan lagi reaktif, tapi bisa mengontrol ritme permainan. Lawan kini melihat Persib dengan cara berbeda. Bukan sekedar tim lokal, tapi tim dengan stabilitas internasional. Bagi Bobotoh ini kebanggaan tersendiri. Dan nama bek dipanggil lewat nyanyian. Itu jarang terjadi, karena biasanya hanya striker yang diilu-ilukan. Tapi malam itu Barba mendapat penghormatan. Kerja kerasnya diapresiasi. Bola bersih dari bahaya, serangan lawan dipatahkan. Ruang tembak ditutup rapat. Momen itu langsung viral. Namun satu hal jelas, Barba membawa efek simbolik. Persib berhasil mendatangkan pemain Serie A. Sponsor ikut melirik, media internasional mulai menulis, dan bahkan pemain asing lain bisa tertarik datang. Efeknya jauh lebih besar dari sekedar pertahanan. Namun tentu ada tantangan. Konsistensi performa harus dijaga. Liga Indonesia padat dan berat. Iklim panas dan lembab bisa jadi kendala, dan manajemen recovery manajemen sangat penting. Selain itu, adaptasi sosial juga krusial. Bahasa, budaya, hingga interaksi dengan fans. Kalau Barba bisa melewati semuanya, ia bisa jadi ikon. Bukan hanya pahlawan satu malam, tapi figur bersejarah untuk Persib. Kisah Barba adalah gabungan narasi pribadi dan strategi klub. Ia baru menulis halaman pertama, bukan bab terakhir. Legenda lahir dari konsistensi, dan Barba punya peluang besar untuk itu. Untuk Bobotoh, Barba bisa jadi obor harapan, bahwa Maung Bandung siap melangkah lebih tinggi. Untuk Barba, setiap laga jadi pembuktian. Cerita ini belum selesai. Kita akan terus menantikan aksinya. Jika kamu tanya, apakah Barba bek terbaik Persib? Jawabannya tergantung waktu. Tapi satu hal pasti, ia sudah menulis awal yang patut diingat. Bagaimana menurutmu? Apakah Federico Barba layak disebut tembok terbaik Persib? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar diskusi kita semakin seru. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan kupas lagi kisah besar sepak bola Indonesia.